semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Sebelum dimulai, Ibu akan absen dahulu ya. Ade Gunawan, Ahmad Munadi, Alfian Syah, Andika Rizky, Nurul Aisyah, Nurul Maulidah, Rizky, Rivelda Mela Putri. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sekarang buka bukunya halaman 36 ya. Buka bukunya ya. Kita akan belajar materi penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah. Ya. Apa sih jenazah itu? Jenazah adalah tubuh mayat yang tertutupi atau tubuh orang yang sudah meninggal. Ya, jenazah itu tubuh mayat yang tertutupi. Di sini ada hukum menyelenggarakan jenazah, yaitu fardu kifayah atau wajib, apalagi kita sebagai umat muslim. Ya, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah ya. Nah, di sini sebelum menyelenggarakan jenazah dimulai, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dipejamkan matanya. Nah, jadi jika mayat matanya masih terbuka, itu kita harus memejamkannya. Lalu mendoakan dan minta ampunan atas dosanya. Apabila mayat mempunyai banyak kesalahan, itu mohon doa kepada Allah supaya sang mayat diampuni dosa-dosanya, kesalahannya ya. Yang kedua yaitu dilemaskan tangannya untuk disedekapkan di dada dan kakinya diluruskan. Jadi tangannya itu disedekapkan di dada ya seperti ini, dan kakinya pun diluruskan. Kakinya yang ditekuk, yang tadinya nekuk itu harus diluruskan. Tangannya pula harus disedekapkan di dada. Iya. Yang ketiga yaitu apabila mulutnya terbuka harus ditutup. Jadi mulut si mayat ini apabila maaf atau masih terbuka itu diwajibkan untuk menutupinya. Lalu yang keempat ada menyebarluaskan berita kematiannya. Nah, kita harus menyebarluaskan beritanya, diumumkan di masjid, di
keluarganya, teman-temannya bahwasannya sang jenazah ini mau dikuburkan, bahwasannya orangnya sudah meninggal gitu ya. Yang terakhir, melunasi hutangnya apabila mayat mempunyai hutang ke tetangganya atau ke temannya, itu segera dilunaskan. Siapa yang melunasinya? Kerabat keluarganya. Apabila ibunya yang punya hutang, yang meninggal dan punya hutang, itu kewajiban anak-anaknya untuk membayar, atau adiknya atau kakaknya yang membayar. Seperti itu ya. Lalu berikutnya ada hikmah mengungsi jenazah. Yang pertama, memperoleh pahala yang besar. Apalagi kita umat muslim ya, harus menolong sesama manusia untuk menguburkan jenazah dan dapat pahala yang sangat besar. Yang kedua, menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi. Kita sebagai keluarga negaraan Indonesia harus mempunyai solidaritas yang tinggi, harus kompak. Apabila ada yang kesusahan dibantu, apalagi ini ya ada orang yang meninggal, harus dibantu untuk melaksanakan pemakamannya. Nah, yang ketiga, membantu meringankan beban keluarga. Jadi apabila ada orang lain yang meninggal, kita membantunya, sama saja kita meringankan beban keluarganya. Lalu yang terakhir ada mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mati, pasti akan meninggal. Jadi kita yang menolong itu kita pasti akan sadar, oh iya saya juga nanti bakalan seperti ini, saya juga akan meninggal gitu. Jadi ingat kematian, iya seperti itu ya. Lalu di sini ada langkah-langkah penyelenggaraan jenazah atau tata cara menyelenggarakan jenazah. Yang pertama yaitu ada memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Ada 4 langkah ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu memandikan. Yang kedua ada mengkafani. Yang ketiga menyolatkan ya. Menyolatkan. Yang keempat yaitu menguburkan. Jadi ada 4 langkah menguburkan. Iya. Buka halaman berikutnya ya. Di sini ada keterangan langkah-langkahnya. Yang pertama memandikan, ada syaratnya. Syarat jenazah yang dimandikan harus Islam ya, harus Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya. Yang ketiga, tidak mati syahid. Ini syarat dari jenazah. Lalu syarat orang yang memandikan jenazah yaitu orang yang terdekat, seperti suami, istri, ibu, kakak, adik. Apabila istri yang meninggal, itu yang mandikan harus suami, harus yang muhrim, seperti suami, adik, kakak, ibu, ayah, itu yang muhrim ya. Dan sebaliknya, apabila suami yang meninggal, itu yang mandikan itu istrinya, ayahnya, ibunya, kakak atau adiknya, dan saudara-saudaranya yang dekat. Tidak boleh yang bukan muhrimnya, seperti tetangga walaupun dekat tapi tidak muhrim, itu tidak boleh memandikan ya. Yang ketiga, cara memandikan jenazah yaitu meratakan air ke seluruh badan. Jadi airnya itu harus diratakan ke seluruh badan, tidak boleh setengah-setengah ya. Yang kedua yaitu jenazah diletakkan yang tinggi dan sunyi. Jadi jenazah itu tidak boleh diletakkan di bawah kaki, harus yang tinggi. Jadi harus ada meja ya buat jenazah. Nih kayak begini nih, ini
misal ini meja, terus jenazahnya itu harus ada di atasnya, dan mandinya pun tidak di tempat keramaian, harus sunyi gitu ya, nggak boleh ada orang yang berkerumunan gitu, dan harus tinggi seperti di sini, tidak boleh di bawah lantai. Iya. Selanjutnya awat jenazah tertutup. Awat jenazahnya harus tertutup oleh kain, tidak boleh dibuka seperti layaknya mandi di kamar mandi, tidak boleh ya. Selanjutnya membersihkan bagian umbul dan dubur. Bagian umbul dan dubur si mayatnya atau si jenazahnya itu harus dibersihkan, wajib banget. Apabila ada kotoran atau masih tersisa kotoran di situ harus dibersihkan supaya bersih mayatnya. Lalu selanjutnya memulai dari bagian kanan, harus dimulai dari bagian kanan, tangan kanan dulu, kaki yang kanan dulu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya menggunakan air dingin dan suci. Jadi harus memandikannya dengan air dingin, tidak boleh dengan air panas. Kasinya nanti jenazah atau mayat yang melepuh kalau pakai air panas. Jadi harus air dingin, air yang sejuk, biar si mayat juga enak gitu ya. Karena mayat itu sensitif ya. Jadi kalau ada air panas sedikit nanti langsung meleleh gitu kulitnya, soalnya tidak kuat lagi kulitnya. Jadi harus hati-hati memandikan jenazah itu. Yang terakhir, setelah dimandikan mayatnya diwudukan. Setelah memandikan itu wajib diwudukan, jenazahnya harus wudu ya. Seperti itu ya kata cara memandikan jenazah. Sampai sini ada yang tanya? Tidak ada. Baiklah, ibu akan melanjutkannya. Yang kedua yaitu mengkafani. Ada apa aja sih Bu tata cara mengkafaninya? Nah, yang pertama yaitu ukuran disesuaikan badan. Jadi misalkan tingginya sekian meter, berat badan badannya sekian sentimeter gitu ya. Jadi harus disesuaikan kain kafannya. Jangan yang pendek, kain kafannya yang tinggi gitu ya. Nggak boleh badannya yang kurus, kain kafannya yang lebar gitu. Itu sayang nanti kain kafannya. Atau sebaliknya, orangnya gendut, kain kafannya kecil, nggak muat, kasihan nanti pepet-pepet badannya ya, kasihan. Yang kedua, 3 lapis untuk mayat laki-laki dan 5 lapis untuk mayat perempuan. Jadi sesuaikan ya, jika mayatnya laki-laki itu menggunakan 3 lapis, dan apabila mayat yang perempuan menggunakan 5 lapis. Itu beda ya, karena aurat perempuan itu sangat terjaga, tidak boleh diperlihatkan. Kain kafan saja itu yang perempuan harus 5 lapis. Kita sehari-hari ini harus terjaga auratnya ya. Selanjutnya, setiap helai kain diberi harum, diberi parfum. Jadi kainnya harus wangi, karena mayat itu lama-kelamaan akan bau busuk. Jadi harus wangi, harus dikasih parfum kainnya ya. Yang selanjutnya, kain dihamparkan terlebih dahulu. Jadi kainnya dulu yang dihamparkan, baru jenazahnya tuh ya. Setelah itu mayat diletakkan di atasnya. Jadi kain dahulu, setelah itu jenazahnya. Selanjutnya yaitu hamparan kain kafan. Kain kafan ditutupkan kemudian ditali. Jadi kain kafannya ditali ya, dari bagian leher, bagian sini dada ditali, kakinya juga ditali supaya rapat, supaya rapi. Dan posisi tangan seperti sholat. Jadi tangannya seperti ini ya anak-anak ya, tidak boleh seperti gini, gini itu nggak boleh ya anak-anak ya. Iya. Jadi seperti itu
cara mengkafani jenazah. Sampai sini paham? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, ibu akan melanjutkan, yaitu mensolatkan. Ini penting banget ya, mensolatkan. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk mensolatkan jenazah yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Jadi jika ingin menyolatkan, kita harus mandi, harus wudu. Tidak boleh ada hadas kecil maupun hadas besar. Nah, yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat, tidak boleh menghadap kemana-mana. Harus menutup aurat. Jadi laki-laki nih ya yang menyolatkan harus pakai baju yang rapi dan menutup aurat seperti koko dan pakai sarung. Tidak boleh pakai kaos oblong ataupun pakai celana pendek. Iya, selanjutnya telah dimandikan dan dikafani. Jadi si jenazah itu jika ingin disolatkan wajib atau harus dimandikan dahulu dan dikafani. Tidak boleh itu sebelum dimandikan dan dikafani sudah disolatkan, itu tidak boleh. Harus disolatkan dulu, harus dimandikan dahulu dan dikafani baru bisa disolatkan. Ya, yang terakhir yaitu diletakkan di sebelah kiblat. Jadi si mayat harus diletakkan di sebelah kiblat. Iya, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu tata cara sholat jenazah. Bagaimana sih Bu tata cara sholat jenazah? Yang pertama yaitu niat. Kita tulis dulu ya, niat sholat jenazah. Ya, ini ditulis ya. Usolli ala membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lalu takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Takbir yang ketiga ini sholawat Nabi ya, takbir yang kedua. Lalu takbir yang ketiga membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, ini yang tulis ya anak-anak ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu takbir yang ketiga takbir yang keempat. Lalu takbir yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Allahumma la tahrimna
wala taftina ba'dahu. Nah, seperti ini ya anak-anak ya, ada 4 takbir. Setelah itu baru salam. Jadi nggak ada itu namanya sujud, ruku, itu tidak ada. Iya. Yuk kita praktek bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu niat. Usolli ala hadzal maiti arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, seperti itu tata cara sholat jenazah. Ya, selanjutnya halaman berikutnya yaitu yang terakhir ada menguburkan jenazah. Nah, yang pertama memasukkan jenazah dengan pelan-pelan. Jadi nggak boleh asal masukin aja, dilempar aja, itu nggak boleh, harus pelan-pelan memasuki jenazahnya ke dalam kubur. Yang selanjutnya yaitu dibuka mukanya, dihadapkan ke kiblat. Jadi muka yang tadinya ditutupkan oleh kain kafan itu dibuka dan dihadapkan ke kiblat. Dan selanjutnya dikumandangkan azan dan iqomah, lalu diazani, si mayat tersebut diiqomahi. Iya. Yang terakhir yaitu tanah diuruk sampai penuh aman dari binatang-binatang buas. Jadi tanahnya itu dikubur sampai aman ya. Jadi si jenazahnya itu tidak dimasukin oleh binatang-binatang buas seperti ular atau kalajengking itu ya. Jadi terhindar oleh binatang-binatang yang buas. Begitu ya anak, langkah-langkah penyelenggaraan jenazah. Ada apa aja tadi? Ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat menguburkan. Iya, silahkan apabila ada kerabat-kerabat yang meninggal itu silahkan mempraktekkannya, karena kita sudah mempelajari bagaimana tata cara menyelenggarakan jenazah. Iya, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum paham? Nggak ada? Oke. Apabila nggak ada, Ibu tutup pelajaran hari ini. Oke ya. Untuk minggu depan harus sudah bisa tata cara sholat jenazah ya, dan Ibu akan kasih PR halaman 41. Ibu ke halaman 41, di situ ada latihan PG dan esai. Silahkan kerjakan di rumah, lalu minggu depan dikumpulkan. Apabila tidak mengumpulkan, Ibu akan kasih hukuman ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan atau banyak kekurangan dalam Ibu mengajar, Ibu mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
depan.